فالكل منه في الحقيقة مبتدأ. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصره الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما على فلك السيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا. الحمد لله الحمد لله nashkuru jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana kita dengan rahmatnya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkumpulan yang insya Allah menyenangkan akan hati Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga yang insya Allah dengan berkumpulnya kita semacam ini diperlihatkan kepada Rasulullah dapat mengulah akan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat gembira dengan senyuman daripada bibirnya. Maka daripada itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan. Yang namanya rahmat itu pasti nikmat, dan setiap nikmat belum tentu rahmat. Nah di sini afutu lakum wal afu minkum, ulun minta ampun minta maaf. Ukallimu aqulu bil qiyam, ulun berdiri dengan ulun berbicara dengan berdiri. Liannani arja'u ila nadrati waliyyin min awliyaillah, karena ulun beranggapan berkumpulnya kita di tempat semacam ini pasti ada salah satu wali daripada walinya Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah yang membuat ulun berdiri. Kenapa? Karena ulun ingin minta pandang daripada salah satu daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu majtama'al arba'in illa waliyyun min awliyaillah. Tidaklah berkumpul di dalam perkumpulan yang mana di sana orangnya 40 lebih melainkan pasti ada satu wali. Dan para wali-wali yang dulu binurillah, mereka memandang dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itulah ulun bil qiyam di sini membicarakan dengan berdiri. Yang mana sebelumnya di pertemuan sebelumnya, di undangan yang sebelumnya, ulun telah menjelaskan tentang yang mana kenapa Nabi lahir tanggal 12, ya kan? Semalam sudah disambung di seberang, kemudian di sini pulang ulun kembali pulang sedikit. Tapi insya Allah hikmahnya beda lawan yang di kemarin. Apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa jadi 12? Kada 8, kada 7, kada 9. Kenapa jadi kada yang ganjil? Jakabang 7, jakabang 9. Satu riwayat ada yang madahkan Nabi itu lahir bukan tanggal 12, ada yang madahkan tanggal 9. Inna Allah Ta'ala yuhibbul witir, Allah Subhanahu wa Ta'ala suka ganjil. Tapi kenapa Nabi Muhammad lahir tanggal 12? Bujur 12 tersebut kita lihat ganap. Tetapi kalau kita simpulkan, kalau kita semadengankan 12 itu ganjil. Coba kita lihat 12 itu kan 1 dan 2. Sudah semalam apa 1 apa 2? Sudah 1 dan 2. Yang mana jumlah daripada 1 dan 2 jumlahnya sama dengannya berapa? 3. 3 kan? 3. 1 dan 2 3. 1 tambah 2 sama dengan 3, ya kan? Nah ini kita dari segi nomor. Kenapa jadi Nabi Muhammad tanggal 12 lahir semalam tertinggal? Masih ada ulun tinggal supaya kita mencari yang sebutingnya. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi dilahirkan tanggal 12 karena li'anna furu'ad-din, karena cabang-cabang agama yang akan dibawa Habibuna Muhammad kepada umatnya Isna asyara naw'an, ada 12 cabang. Yang mana 12 cabang ini min salasati arkanidin, daripada 3 rukun agama. Apa yang 3 rukun agamanya? Agama itu terbagi kepada 3 rukun. Apa? Yang pertama rukun Islam, yang kedua rukun iman, dan yang ketiga rukun ihsan.
Rukun Islam ada berapa cabang? Rukun Islam ada 5 cabang. Pertama syahadat. Syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Menyaksikan Allah sebagai Tuhan kita dengan pembuktian taat dan ibadah kepadanya, dan menyaksikan Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah dengan cara kita mutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mutabaah itu adalah buah daripada cinta. Dari kenal menimbulkan cinta, dari cinta hasillah dari cinta maka timbullah mutabaah. Amunnya kita kada kenal dengan Nabi, kenapa kita nak cinta dengan Nabi? Maka daripada itu acara semacam ini sangat bagus, supaya kita tahu riwayat hidup Nabi, supaya kita tahu kisah Nabi, supaya kita tahu sejarah Nabi. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi kalau kita tidak tahu kisah-kisah Nabi? Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi kalau kita tidak membaca sifat Nabi? Bagaimana kita bisa cinta dengan Nabi kalau kita tidak memutalahi, tidak membacai akan tentang kehebatan, kemuliaan, keelokan, ketampanan wajahnya Nabi Muhammad, kebagusan daripada dirinya Habibuna Muhammad. Maka daripada itu kita kenali Nabi Muhammad, sehingga dengan kenal kita apa? Hakikatul mahabbah. Dengan kenal kita cinta, dan dengan cinta hakikat cinta bil mutabah, dengan mengikuti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu cabang dari rukun Islam, yang pertama syahadat, yang kedua apa? Yang kedua salat. Jadi kada kawa kada salat. Jadi kada kawa kada salat. Itu salat asal mulanya. Jadi ada salat dikarenakan tatkala Allah Ta'ala ciptakan nurnya Nabi Muhammad. Nurnya Nabi Muhammad setelah bertasbih beliau sujud 5 kali. Dari itulah diambil sembahyang. Nah itu ada di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Silahkan cari di sana yang lebih luasnya. Kita kisah Maulid bisa ke situ, tauhid jadinya. Jadi yang kedua salat, yang ketiga puasa. Nah, as-sawm tablughuka nisfat thariq. Dengan puasa dapat menyampaikan akan engkau kepada separuh jalan surga. Dengan puasa apa separuhnya? Ya salat. Salat separuh jalan surga, dan puasa separuh jalan surga bagi orang yang tidak punya kelebihan. Tapi kalau bagi orang yang punya kelebihan, maka apa ditambah dengan zakat, tudkhiluka fil bab, yang dapat memasukkan engkau ke dalam surga. Bilanya kita berduit, ada lebihan sampai nisab kada berzakat, maka kita masuk surga. Kenapa? Karena rukun Islam yang ketiga tidak kita jalankan. Itu jadi kita wajib itu menjalankan. Dan pula kalau ada duitnya, mudahan berduit berataan. Amin. Mudahan berduit berataan. Amin. Mudahan guru-guru kita dan semua yang hadir di sini sugihan, berduitan. Amin. Jangan dimatikan dulu kecuali naik haji 3 kali. Amin. Jadi punya kita ada lebihan, punya kita berduit, kita jalankan rukun Islam yang kelima apa? Berhaji ke Baitullah. Ini yang sangat dirindukan. Makkah min mahabbatah kana fil haun haun. Yang mana Makkah, arti Makkah adalah rasa rindu yang ada di dalam hati makhluk, yang ada di dalam hati manusia. Nah itulah makna Makkah. Mimnya mahabbah, kapnya kana, haknya adalah haun, rasa cinta yang ada di dalam hati kita. Nah, siapa yang tidak rindu dengan Makkah? Siapa yang tidak rindu dengan Baitullah? Jadi rukun Islam tadi ada 5 cabang: syahadat, salat, puasa, bayar zakat, dan naik haji. Sudah 5, habis sudah. Kemudian rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari kiamat, beriman dengan qada dan qadar ya Allah Subhanahu wa taala. Habis sudah berapa? 11. Rukun iman 6. 6 tambah 5 11. Tinggal satu cabang lagi. Satu cabang yaitu yang ada di rukun ihsan. Apa ihsan? Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Rukun ihsan cabangnya adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Apa artinya? Hendaklah kita, ihsan itu hendaklah kita
beribadah, menyembah, mengerjakan sembahyang seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Ini berada di makam musyahadah, musyahadatul wujud, yang mana Asy-Syaikh Saman ini ulun bisa kadang baca manakib sesaman, cuma baca dibaca cuma digabung dengan maulid, kadang nang batunggal masuk saja. Karena sebenarnya kemuliaan yang ada di wali, kemuliaan yang ada di para alim ulama itu adalah kemuliaan Nabi. Karamat yang ada di wali itu adalah bagian daripada kemuliaan Nabi, bagian daripada mukjizat Nabi. Itu. Jadi semulia-mulianya wali adalah kemuliaan Nabi Muhammad. Para orang-orang wali itu adalah orang yang merasa dirinya tidak mulia, yang diingatkan, yang dirasanya di hati, yang dipandangnya di mata adalah kemuliaan, kehebatan, keelokan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para wali-wali. Jadi ihsan ta'budallaha ka'annaka tarah, yaitu kita beribadah seakan-akan melihat Allah, bukan melihat Allah, seakan-akan. Makanya ditafsirkan, dijelaskan oleh ulama apa? Ditafsirkan, dijelaskan oleh ulama seakan-akan kita melihat kebesaran Allah. Allahu Akbar, seolah-olah kita melihat kebesaran Allah. Yang mana kita sembahyang, Allah Ta'ala yang menjadikan, Allah Ta'ala yang maulah kita sembahyang. Itu kebesaran Allah. Nah, itulah keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau kita tidak tawa merasakan melihat Allah, maka fa in lam takun tara fa innahu yaraka, maka rasakanlah kita diintai Allah, dilihat Allah. Makam apa namanya ini? Ini makam muraqabah. Maka muraqabah, rasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis sudah. Itulah 12 cabang. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, puasa, bayar zakat, naik haji. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Dan satu, anta'budallah, menyembah Allah, beribadah, mengerjakan taat kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan jikalau kada kawa, ingatakan, rasakan seorang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah jadi Nabi Muhammad lahir tanggal 12 karena membawa 12 cabang tadi. Dan riwayat lain kenapa jadi Nabi lahir tanggal 12 dikarenakan pimpinan para pemimpin daripada Bani Israel jumlahnya 12. Banyak lagi alasannya di dalam kitab, banyak. Cuma tanggalnya udah nyampe. Ini aja gitu. Karena kalau disampaikan itu aja kita ada terus mengisahkan. Kemudian Nabi lahir tanggal 12 pada bulan Rabi'il Awal. Rabi'il Awal. Ini Nabi Muhammad mulia bukan karena bulannya. Jakanya Nabi Muhammad itu mulia karena bulan, pasti Nabi Muhammad lahir pada bulan Lailatul, pada bulan Ramadan. Kan afdalus syuhur indana, sepaling mulia bulan adalah bulan Ramadan. Sepaling mulia bulan adalah bulan Ramadan inda umat Muhammad, menurut umat Nabi Muhammad. Tapi kalau menurut Nabi Muhammad bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena beliau lahir bulan Rabiul Awal dan tidaklah bakalan ada bulan Ramadan melainkan karena Habibuna Muhammad lahir di bulan Rabiul Awal. Makanya sudah menjelaskan bulan Rabiul Awal itu adalah ayadul ayat, bulan yang mana tiap harinya adalah pimpinan daripada segala hari raya. Kalaunya Sayyidina Ali, hadzal yawm lana id, hadzal amas lana id, wa gadan lana id. Kata Sayyidina Ali, semalam hari raya, hari ini hari raya, besok hari raya. Wa kullu yawmin la naqsillahi ta'ala fa huwa lana id. Dan setiap hari yang mana aku di sana tidak maksiat dengan Allah, itulah yang kuanggap hari raya, kata Sayyidina Ali. Apabila aku di hari itu ada maksiat, itu bukan hari raya, kata Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali, luar biasa. Nah ini Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Bukti Nabi Muhammad itu mulia bukan karena bulannya, dan bahkan bulan-bulan jadi mulia karena Habibuna Muhammad. Lihat bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu bulan yang biasa.
bulan yang biasa. Kalau kita artikan Rabiul Awal, Rabi itu artinya musim hujan. Al Awal yang pertama. Sebenarnya bulan Maulid ini bukan hanya sebulan, 2 bulan.